8 2016 di jam 15:14. Tapi UTC di sini ya waktunya ini apa tadi Bang Edwin plus 7 ya kita sih ya. Universal Time Coordinate. Oke, Universal Time Coordinate. Konversi ke Indonesia plus 7 jam. Jadi kalau 15:17 ditambah 7 berarti sekitar jam pukul 22:14 WIB. 10 malam. Ya. Oke. 22:10 waktu Indonesia bagian barat. Oke, ini kalau dari sini saya sebagai orang awam saya menyimpulkan jam 10 malam itu posisi Vina masih hidup berarti ya. Dia masih berkirim pesan dengan masih komunikasi dengan temannya. Ya. Tadi Mega telah menerangkan benar nomor telepon dia 828 ekornya itu. Ya. Ya. Sedangkan data ekstraksi data kita yang lengkap itu yang mau nggak ntar dijemput sama kita itu dikirim kepada yang namanya Pina. Saya tanya dulu nomor telepon Pina berapa? Ingat nggak? Nggak ingat. Oke, saya bacain ya. 08988934096. Nggak ingat. 096 lah, bagaimana? Nggak ingat. 096 ya. Oke. Jadi 096 ini Mbak kalau diperhatikan dengan teliti itu 096 bukan dari from. 096. Ya. Ya. Incoming. Artinya SMS itu masuk kemari. Yang katanya ini kamu kan nggak ingat juga. Kamu bilang ini adalah nomornya Pina. Bang Fitra, tapi sebelumnya itu kita lihat ada outgoing. Outgoing ini kan keluar nih berarti nih. Outgoing ini keluar. Ini. Kirim send tuh. Oke, dari Ya. Vina ke Widi. Jadi logikanya masa dirinya meng-SMS dirinya? Itu aja, makanya saya tanya lagi. Terus yang kedua, ini tentang ngejob ini. Makanya saya tanya tadi karena ada bahasa ngejob di sini. Kenal nggak yang namanya dengan Teh Ayu? Ini ada datanya sama saya. Teh Ayu kenal nggak? Padahal Anda WA-WA-an loh dengan dia. Kenapa? Apa hubungannya Teh Ayu di kasus ini? Jadi Teh Ayu ini ya yang apa? Yang komunikasi terkait dengan ngejob. Ya, ada di sini Ira. Jadi kan kita ngejobnya. Sebelum ke sana, Bang Fitra, kita ngejob bay aja. Oke, sebelum saya mau menjelaskan. Ini ekstrak data dari handphone Vina. Handphone yang dimiliki Vina. Tahu itu handphone Pina itu siapa? Karena kan belum jelas juga. Karena berdasarkan data Bukan, maksud saya ini data dari pihak kepolisian ini, dari peradilan, dari pengadilan ini adalah data dari handphone Vina. Koreksi saya kalau salah. Benar Bang Edwin? Betul? Boleh digunakan mikrofonnya? Sedangkan betul dari handphone data di data yang saya telusuri itu masih abu-abu handphone Vina atau siapa gitu loh. Enggak, sebentar. Ini kan berkas dari pengadilan ini. Bang Edwin, boleh dijelaskan ini berkas. Itu memang bukan nopum, bukan nopum gitu. Betul, kita nggak bicara novum, tapi saya ingin membicara soal data. Ini data apa? Data log telepon yang beredar tadi di sosial media itu data log apa? Bisa Anda jelaskan Bang Edwin? Iya, jadi data ekstraksi handphone ini ada dari berkas dokumen ya yang dikirimkan oleh Polda Jabar kepada Kajati Jawa Barat pada tanggal 30 November 2016. Dokumen ini, berkas ini adalah menindaklanjuti petunjuk P19 dari Jaksa Penuntut Umum. P19 dari JPU itu artinya diminta melengkapi berkas ya, karena tidak lengkap. Ya. Dan dengan beberapa hal yang diminta dilengkapi ABCCBD ya. Yang kemudian di dalam data dalam berkas ini itu termasuk di dalamnya ada data ekstraksi telepon. Telepon ini ada 5 telepon yang memang disita oleh penyidik ketika itu. Ada 4 handphone dari tersangka dan 1 handphone Vina. Gitu. Nah, handphone Vina di sini tertulis jelas tipenya. Ya, ada 313H Galaxy S 4 lead ya, 4 lead. Nah, ini yang kemudian ketika Widi menyampaikan ini di dalam podcast Diskursusnet dan kemudian juga Mega dan Widi kami hadirkan sebagai saksi di sidang Saka Tatal. Mereka memang menerangkan sebagaimana Mbak Anggia tadi sampaikan, di atas pukul 22 Widi dan Mega menyampaikan
Vina masih berkomunikasi. Nah, masih berkomunikasi yang pada intinya pada saat itu Vina masih mengajak Widi keluar rumah. Nah, ya. Dan kemudian juga ada hal yang diingat oleh Mega ketika itu bahwa Mega berinteraksi atau berkirim pesan dengan Vina dengan kata D. Ya. Saya sampaikan berkas ini sudah ada sebelum keterangan Mega dan Widi di podcast Diskursus Net itu. Oke, karena ini kalau kita lihat ini berkas dari 2016, kan? Berkas dari 2016. Pengadilan ya, bisa dilihat di sini tebal ini. Dan itu ada di sini sebelum Wina, Mega dan Widi bercerita. Ya, oke. Tetapi terus terang kalau saya baca itu tanpa ada Mega dan Widi, saya nggak bakal paham. Gitu. Saya nggak bakal paham konteksnya apa dan segala macam. Karena Mega dan Widi tidak menjadi saksi ketika 2016. Tunggu, Mega dan Widi tidak menjadi saksi bagaimana? Ini kan cukup penting ya, cukup krusial sebenarnya posisi Mega dan Widi. Kenapa? Menurut Anda kenapa tidak dijadikan saksi ketika itu? Ya sama saja pertanyaannya, kenapa bukti ekstraksi ini tidak jadi bukti di pengadilan? Bukti ekstrasinya jadi bukti, tidak jadi bukti di pengadilan. Oke. Nah, itu juga untuk menjawab pertanyaan yang sama, gitu. Jadi kemudian karena ada keterangan mereka itu yang kemudian juga didukung oleh dorongan Pak Reja ya, yang meminta agar data handphone dari para korban dan pelaku ini dibuka, gitu loh. Saya jadi teringat bahwa saya punya berkas ini, gitu. Yang sebelumnya saya tidak begitu perhatikan soal ekstraksi itu, karena di bukti ini pada perkara 16, 3 dan 4 tidak ada bukti ekstraksi, walaupun disampaikan bahwa perencanaan dilakukan oleh Dani dengan mengirim SMS kepada Sudirman yang dituliskan pada Saka Tatal sejak 16 Agustus merencanakan untuk menyerang Eki, tapi tanpa ada bukti. Hanya keterangan dari Sudirman. Tidak ada keterangan. Sementara ini ada bukti yang tidak ditampilkan. Jadi kemudian saya melihat kembali berkas ini dan hal pertama yang memukau buat saya adalah keterangan di 58. Apakah? Dan kali 48 kalau 58 di situ ada kata Widi. Berarti Widi yang mengklaim, tapi misalkan keterangan di atas sumpah di pengadilan ya, itu bahwa dia adalah temannya Vina, berarti benar karena ada kata Widi dalam ada namanya dia, di pesan itu disebut. Kemudian saya naik ke atas sebagaimana tadi Widi sampaikan bahwa Vina memang mengajak Widi keluar pada malam itu, gitu loh. Dan semua itu satu poin ya, terkonfirmasi bahwa kondisi Vina masih bisa berkomunikasi. Saya mau bertanya ke Pak Arianto, Pak Ari, ini dalam konteks penyidikan, mungkin nanti bisa dijawab setelah jeda ya Pak ya. Dalam konteks penyidikan ada berkas di sini dari pihak pengadilan, ada berkas data ekstrak telepon di sini dari Polda, tapi tidak ditampilkan di pengadilan. Apa mungkin jadi pertimbangan penyidik dari kacamata polisi Anda melihatnya Pak Ari? Tapi nanti kita jawab ya Pak ya. Kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi.